Pernikahan Kaisang Pangarep putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana dengan Erina Gudono telah siap digelar sebentar lagi. Segala persiapan pun telah dilakukan untuk mendukung rangkaian acara yang kental dengan budaya adat Jawa tersebut. Salah satunya prosesi siraman yang akan digelar pada Jumat 9 Desember 2022 mendatang. Tradisi tersebut dilakukan di kediaman mereka masing-masing. Dan nantinya keduanya dimandikan dengan air yang diambil dari 7 sumur yang sudah dicampur dengan beraneka ragam kembang. Lantas seperti apa makna dibalik dahsyatnya prosesi siraman Kaisang dan Erina yang menggunakan 7 sumber mata air tersebut? Seperti apa pula deretan larangan yang harus ditaati oleh pengantin dan juga tamu undangan saat prosesi ngunduh mantu di Pura Mangkunegaran digelar? Apa alasan tidak bolehnya para tamu yang datang untuk mengenakan batik Paranglereng? Akan menggelar pesta rakyat dan juga prosesi yang begitu megah. Seperti apa pengamanan ekstra ketat yang dilakukan untuk pernikahan Kaisang dan juga Erina? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. We're two hearts running wild. On and on, we'll move a little closer. We don't have to. Bunga-bunga kebahagiaan bermekaran di hati Kaisang Pangarep jelang hari pernikahan mereka yang akan segera tiba. Segala persiapan pun dikabarkan sudah rampung, termasuk untuk prosesi siraman yang akan digelar pada Jumat 9 Desember 2022 mendatang. Kaisang dan Erina akan melakukan tradisi tersebut di kediaman mereka masing-masing. Nantinya, keduanya dimandikan dengan air yang diambil dari 7 sumber mata air yang sudah dicampur dengan beraneka ragam kembang. Kemarin udah foto mereka 100, pasti siap toh. Pada upacara siraman Kaisang yang digelar di Solo, air yang dipakai pun harus berasal dari 7 sumber mata air yang berbeda. Ketujuh sumber air untuk siraman Kaisang itu antara lain berasal dari Masjid Agung Mangkunegaran Augusto, Masjid Agung Kasunanan Surakarta, Keraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, Umbul Pengging di Boyolali. Lalu, 2 selanjutnya diambil dari kediaman nenek Kaisang di Sumber dan juga rumah pribadi Presiden Joko Widodo di Solo. Dream, gak ada sih. Yang penting kalau buat saya lancar, udah itu aja. Mudah-mudahan acaranya lancar. Yang terpenting adalah buat Kaisang dan istri after pernikahan. Mudah-mudahan kita doain semoga pernikahannya langgeng, dapat anak-anak yang soleh dan soleha, itu yang terpenting. Bukan hanya sekedar budaya, namun terdapat sebuah makna yang begitu dahsyat di balik 7 sumber mata air yang berbeda untuk acara siraman. 7 atau pitu bisa bermakna pitutur atau perkataan, agar calon pengantin saat berumah tangga selalu berkata sopan satu sama lain, saling menghargai dan tidak menyakiti. Pitu bisa juga pitulungan yang artinya dalam situasi senang dan susah, calon pengantin harus saling membantu. Lantas, seperti apa penjelasan ahli budaya Jawa terkait makna dari siraman dengan menggunakan 7 air sumur tersebut? 7 sumber itu memang dengan jerih payah karena sebagai lambang 7 itu adalah pitulungan orang Jawa. Kemudian setelah 7 sumber dicampur dengan bunga setaman, nanti orang tua akan memberikan air suci Pirto Sari tadi kepada putri kesayangannya yang disebut dengan siraman.
Yang nyiram biasanya kalau di pengantin wanita adalah wanita semuanya kecuali orang tua dari bapaknya sendiri. Nah, itu adat Jawa itu yang diterapkan. Kemudian nanti Bapak Ibu yang hadir sana otomatis kita pandu satu persatu dari yang sepuh. Yang wajib nyiram adalah yang sepuh pakemnya, kemudian yang udah mantu. Tidak boleh orang yang cerai, harus ganjil. Sunahnya Rasul, ya. Itu kemudian setelah selesai siraman ada yang diberi dengan bilas. Bilas itu diuri-uri dari zaman nenek moyang kita. Sekarang diuri dari menjadi umat Islam bersuci atau berwudu. Maka diawali dengan bilas. Setelah bilas nanti ada pecah kendi. Paling cuma bisa mendoakan semoga lancar pernikahannya gitu. Udah, sakinah mawaddah warahmah ya Mas Kaisang. Seperti apa pula deretan larangan yang harus ditaati oleh pengantin dan juga tamu undangan saat prosesi ngunduh mantu di Pura Mangkunegaran digelar? Apa alasan tidak bolehnya para tamu yang datang untuk mengenakan batik parang lereng? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tak hanya prosesi siraman, segala persiapan lain untuk pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono telah rampung dipersiapkan. Di antaranya di Loji Gandrung hingga Pura Mangkunegaran, lokasi diadakannya ngunduh mantu. Secara garis besar, acara adat pun akan dilakukan di Loji Gandrung. Sementara setelah kirap, Pura Mangkunegaran akan menjadi tempat penerima tamu. Sebagai rumahnya penguasa Mangkunegara, terdapat sejumlah peraturan yang ditetapkan untuk yang punya hajat beserta tamu undangan. Salah satunya, larangan untuk mengenakan batik parang lereng saat acara berlangsung. Hal tersebut merupakan aturan dari pihak Pura Mangkunegaran. Jadi memang begini, parang lereng itu memang dilarang atau dihimbau untuk masyarakat untuk tidak menggunakan parang itu, karena itu adalah merupakan aturan daripada Kanjeng Gusti Mangkunegaran 10 yang itu sudah ada turun-temurun dari dulu yang kita harus patuhi, dan itu juga adalah motif itu hanya digunakan oleh raja-raja dan adipatinya serta keturunan raja. Jadi memang untuk menghargai mereka, jadi kita memang tidak disarankan untuk memakai motif itu. Pakai baju modern gitu nggak nanti? Nggak ada. Di Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Puro Pakualaman Yogyakarta, batik parang adalah motif batik terlarang yang hanya boleh dipakai oleh adipati dan juga keluarganya. Hal itu pun tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya dinasti Mataram. Motif parang bermakna petua untuk tidak pernah menyerah. Motif batik tertua itu juga menggambarkan jalinan yang tidak pernah putus untuk memperbaiki diri supaya memperjuangkan kesejahteraan maupun bentuk pertalian keluarga. Namun, kain batik bermotif parang hanya khusus dipakai oleh raja dan juga keluarganya. Untuk menghormati hal itu, keluarga Kaisang dan Erina pun menjalani semua aturan yang diberlakukan oleh Pura Mangkunegaran. Nggak bisa menentukan hal-hal yang belum terjadi. Tapi biasanya kalau orang tahu terus dilanggar akan kemungkinan menjelma menjadi kenyataan. Maka yang dilarang contohnya parang itu memang dilarang. Orang tua pengantin biasanya menggunakan namanya kain truntum. Biasanya. Nah, kain truntum itu khusus untuk orang tua. Maka MC juga jarang menggunakan kain truntum. Semoga pernikahan Kesa ini mudah-mudahan pernikahan yang langgeng, pernikahan yang bisa menjadikan contoh suri teladan yang terbaik, ayem, hidupnya tenang, ayem, toto, titi, tentrem,
kalis ing rubido nir ing sambikala selamanya menjadikan jodoh yang kekal, dan semoga segera diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Akan menggelar pesta rakyat dan juga prosesi yang begitu megah. Seperti apa pengamanan ekstra ketat yang dilakukan untuk pernikahan Kaisang dan Erina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sukacita menyambut hari pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono juga mengalir dari masyarakat Solo dan sekitarnya. Untuk itulah, kedua pihak keluarga calon mempelai juga akan menggelar pesta rakyat sebagai bentuk rasa syukur atas segala dukungan dan juga doa yang diberikan. Pada momen bahagia mereka nanti, Kaisang dan Erina pun juga akan mengikuti serangkaian acara adat di Loji Gandrung. Setelah itu dikirap menuju Pura Mangkunegaran dengan menyusuri Jalan Slamet Riyadi sekitar 1,3 km. Juru bicara keluarga Gibran Raka Buming Raka menjelaskan bahwa telah berkoordinasi dengan pihak berwenang serta memasang CCTV di sejumlah tempat. Dia pun juga memastikan dan juga menjamin bahwa kondisi akan aman terkendali, di mana masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa dan tamu undangan pun juga merasa tenang. Kita sebagai masyarakat Indonesia tuh gimana ya, kayak rajanya itu menikahkan ngunduh mantu, yang artinya itu adalah filsafahnya adalah ngunduh mantu itu memetik gitu. Ngunduh itu kan mengambil, panen gitu kan. Jadi sama aja kayak memetik. Nah, memetik ini adalah memetik pengantin wanita. Jokowi adalah putra kebanggaan asli Solo gitu. Beliau setiap membuat acara pun selalu kembali ke Solo gitu. Tandanya Pak Jokowi ini adalah mencintai kampungnya sendiri, kembali ke desanya sendiri, bukan hanya membangun kampungnya sendiri, tapi membangun bangsa Indonesia ini bisa menjadi megah gitu. Siapa sih yang nggak bangga ya seorang presiden yang lahir dari kota Solo tersebut kayak gitu, pasti masyarakatnya mendukung lah. Ya, pertama terima kasih untuk Pak Jokowi dan keluarganya, dan pasti pada panitianya, kalau yang undangan pasti ke panitianya. Ya, saya merasa terhormat untuk bisa datang, dan saya akan datang. Acara Minggu jam bagian saya itu tahap pertama itu jam 9.30 sampai 10.30. Jadi saya datang, begitu saya dapat dengar undangan, saya telepon anak saya untuk dibooking hotel, pesawat maupun hotel. Pesawat tinggal ada beberapa tapi saya sempat pesawat udah bisa, tapi hotel semuanya penuh. Saya tahu sesi saya sesi yang pertama, pulangnya nggak ada tiket lagi, ada jam 3 di Jogja. Saya khawatir nggak, takut terlambat, saya bilang udah nggak usah. Dari tutup Solo tapi naik kereta, karena tanggal 12-nya saya harus sudah sampai Jakarta. Sebuah kehormatan buat saya merasa terhormat, diundang. Untuk itu saya sebetulnya masih capek karena baru datang dari Yerusalem 11 hari. Tapi saya ya harus wajib datang, saya kira. Ada beberapa artis ya, ada Widiawati, ada Iin Parlina, ada Indro Warkop, ada Sis, istrinya Sis maksud saya. Terus kemudian ada Vivi Sumanti, ada beberapa nama yang saya tahu mereka diundang. Sementara itu, jelang acara Midodareni, area sekitar rumah Erina pun sudah disulap dengan pemasangan tenda serta berbagai dekorasi. Tenda itu pun tampak terpasang di jalanan depan rumah Erina, lengkap dengan backdrop berwarna putih di masing-masing sisinya. Dan juga dihiasi lampu gantung mewah yang terpasang di sejumlah titik. Di ujung tenda, panitia pun juga menyiapkan pintu walkthrough detektor hingga CCTV untuk memastikan keamanan selama acara berlangsung.
Pengamanan bahkan juga diperkuat dengan dikerahkannya oleh tim gegana yang sigap menyisir setiap sudut kediaman tersebut. Terlebih, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana akan turut hadir di acara tersebut. Konsep Jawa. Jawanya Solo apa Jogja nih, Mas? Apa? Pakai Solo apa Jogja? Ya Solo pakai, Jogja pakai. Seneng lah, dari ini kan kabar bahagia ya, pasti pengantin juga pengen ngundang seluruh rakyat Indonesia ya, cuman kan nggak mungkin. Dan ya seneng banget, seru banget, itu pasti banyak banget yang doain kebahagiaan mereka berdua pastinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.